Hello, 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 aku Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Selamat datang kembali dan selamat datang buat kamu yang baru di channel ini. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. So guys, hari ini aku bakal ngebahas lagi mengenai YouTuber mukbang yang bener-bener viral terkait dengan misterinya, yaitu Cat Yap. Di video pertama, kalau kamu belum nonton, kamu bisa tonton video ini. Yang mana di sana aku ngebahas mengenai misteri Cat Yap yang diduga dia itu disiksa, diculik, dan juga dipaksa membuat konten, bahkan sampai diisukan meninggal dunia. Tapi di sisi lain ada juga loh asumsi yang bertentangan. Yang mana asumsi ini mengatakan kalau Cat Yap ini bisa saja dia baik-baik aja. Nah, gimana asumsinya? Apa saja yang mendukung pernyataan tersebut? Sampai-sampai ini juga dikuatkan oleh pernyataan dari Cat Yapnya sendiri. Semuanya bakal kita omongin di segmen Kamu Harus Tahu. Tapi sebelum masuk ke topik kali ini, please do subscribe bagi kamu yang belum subscribe, nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kamu ke aku membangun channel ini, dan juga biar kamu nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Yuk kita intro dulu. Oke, aku bakal langsung aja ke asumsi-asumsi mengenai Cat Yap ini benar-benar baik-baik aja, alias asumsi yang bertentangan dengan dugaan-dugaan mengenai misteri Cat Yap. Yang pertama adalah Cat Yap melakukan itu settingan, alias itu untuk meningkatkan subscribers dan juga viewers dia. Hal ini mengacu pada kasus-kasus yang biasa terjadi pada YouTuber guys. Seperti yang kita tahu, sensasi itu akan lebih menarik perhatian, sehingga dengan menciptakan sensasi itu juga akan memberikan exposure bagi kreator itu sendiri. Nah, kasus seperti ini juga pernah loh terjadi pada tahun 2016. Kalau kalian pernah mendengar kasus ini, itu adalah YouTuber yang bernama Marina Joyce. Jadi guys, di kasus tahun 2016 ini, Joyce Marina ini sempat juga hilang dan membuat heboh netizen, yang mana sampai ada tagar atau hashtag Save Marina Joyce. Dan tagar itu dibagikan lebih dari 3 juta kali. Dan kasusnya ini guys, emang mirip-mirip sama Cat Yap nih. Dia sempat viral dengan banyaknya teori konspirasi mengenai dia. Ternyata rupanya dia itu baik-baik aja. Si Marina ini totally fine. Bahkan dia itu rupanya kecanduan narkoba dan mengidap skizofrenia. Berkaca dari kasus ini, makanya ada banyak pihak yang menganggap Cat Yap ini bisa aja seperti kasusnya Marina Joyce, yang mana sebenarnya dia baik-baik aja, atau ada kemungkinan dia mengidap mental disorder lain, dan imbasnya ini emang di setting gitu kan, yang akhirnya membuat dia viral, booming, dan meningkatkan exposure ke channel YouTube dia. Ya, rata-rata semua videonya itu sudah ditonton jutaan kali guys. Kalau dihitung-hitung sih penghasilannya luar biasa, apalagi dia kan bukan channel storytelling kayak aku yang sering dapat dolar kuning, tapi dia nggak bakal dapat copyright. So penghasilan dia bisa dibilang super fantastik sih dari sini. Sehingga banyak banget loh bantahan-bantahan mengenai misteri-misteri yang ada di video-video Cat Yap sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kamu bisa tonton di video aku yang part 1. Nah, menurut orang-orang yang percaya kalau ini sebenarnya disengaja, kalau kita perhatikan memang Cat Yap ini cukup sering menulis kalimat dengan huruf kapital, huruf kecil gitu. Itu hal yang biasa bagi dia. Bisa aja dia menulisnya tanpa ada maksud apapun, akan tetapi netizen yang overanalyze. Selain itu, ada juga dugaan kalau Cat Yap ini bersama orang lain di dalam ruangan. Ini ada banyak bukti seperti tertangkapnya suara, terus juga ada pantulan orang lewat di mangkok Cat Yap. Cuman itu mungkin aja itu adalah orang yang membantu membuat video dengan Cat Yap, karena masuk akal sekali kalau Cat Yap ini butuh bantuan orang lain dalam proses filmingnya, entah itu sahabat, keluarga, atau tim dia sendiri. Lalu ada juga analisis yang dianggap berlebihan dari para netizen ketika Cat Yap ini menulis satu kalimat di video terakhirnya. Dia bilang, "Aku akan mati setelah gigitan ini." Sebenarnya hal kayak gini tuh sering banget loh kita dengar. Kayak selebgram gitu kalau nge-review makanan kan ada yang bilang, "Oh enak banget, mau meninggal."
Ya itu cuman bercandaan aja gitu, saking enaknya makanan itu atau saking susahnya. Karena kan bisa aja sih Cat Yap tuh kayak kesusahan gitu menggigitnya, sehingga dia mengekspresikan perasaannya dengan kalimat seperti itu. Kemudian guys, ada juga video yang berjudul I'm Alive. Nah, karena video ini akhirnya juga menuai kontroversi yang membagi netizen menjadi dua kubu. Kubu pertama menganggap I'm Alive itu adalah sinyal dari Cat Yap kalau dia butuh pertolongan, karena I'm Alive ini kalau diartikan kode-kodenya itu berakhir dengan angka 991 yang merupakan nomor telepon polisi. It means Cat Yap butuh bantuan untuk segera dilaporkan ke polisi. Dan untuk kubu kedua, mereka menganggap hal ini tuh wajar aja si Cat Yap memberikan judul I'm Alive, karena bisa aja Cat Yap ini merasa kewalahan dengan respon-respon netizen yang berlebihan mengenai video dia tepat sebelumnya yang berjudul Two Whole Fish, Whole Giant Squid, dan seterusnya. So itu dianggap benar-benar masuk akal kalau Cat Yap ini menegaskan dia baik-baik aja. Ya hanya saja banyak netizen yang tidak mempercayainya. Teori-teori netizen seperti Morse code itu dianggap tidak benar, karena kalau kita lihat juga gerakan jari dari Cat Yap itu tidak merepresentasikan kode SOS. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh orang-orang yang berkomentar mengenai Morse code. Bahkan Cat Yap sendiri juga berkomentar seperti itu, walaupun itu dia kopas dari Reddit dan dia pin. Artinya dia benar-benar menekankan bahwa video itu tidak mengandung Morse code atau pesan tersembunyi dia sedang diculik. Di sisi lain, kalau ini adalah kasus penculikan, penculik mana sih yang membiarkan sandranya memberikan kode-kode meminta pertolongan kepada orang luar? Terus guys, terkait suara-suara yang kita dengar seakan-akan itu adalah kalimat-kalimat mengerikan seperti I kill you, eat fast, dan lain sebagainya yang terdengar benar-benar mengancam Cat Yap. Tapi kalau kita pikirkan secara rasional, itu tuh sangat-sangat pelan suaranya, sehingga ada kemungkinan kita salah dengar. Secara psikologis kita bisa banget bias dan salah mengindra karena sudah mendengar informasi sebelumnya. Seperti contoh pada kalimat I kill you, bisa saja itu adalah suara nafas dari Cat Yap atau suara lainnya. Tapi karena kamu sudah mendengar informasi kalau itu adalah suara yang berkata I kill you, maka secara nggak sadar otak kamu juga akan menangkap suara itu dengan kalimat I kill you. Oh ya, fenomena Cat Yap ini juga membentuk massa di sosial media. Ada banyak sekali orang yang tertuju kepada kasus dia, termasuk kita semua nih. Dan kita-kita ini pun membentuk massa di sosial media, sehingga seorang individu bisa banget kehilangan kepribadian yang sadar dan rasional dalam berpikir dan berperilaku. Ya, karena memang begitulah psikologi massa bekerja. So guys, bagi kamu yang sudah menonton video informasi mengenai Cat Yap yang sangat banyak, mungkin kamu bisa mempertimbangkan kembali nih ya, apakah pemikiran kamu ini bias atau tidak. Terus ada juga video yang sempat beredar guys, yang diklaim itu adalah video Cat Yap, yang mana video itu tuh kayak lagi mendapatkan kekerasan gitu, dan setelah ditelusuri itu tuh bukan Cat Yap. Sebenarnya sempat heboh di netizen kalau itu adalah Cat Yap kan, dan membuktikan kalau Cat Yap benar-benar mendapatkan kekerasan. Tapi terbukti kalau itu bukan Cat Yap. Itu adalah video seorang wanita yang mengalami KDRT. So, it's not Cat Yap. Lagi-lagi Cat Yap tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Dan teori selanjutnya itu adalah bukti chatting dia dengan seseorang yang YouTuber ngebahas dia. Aku juga udah ngebahas di video sebelumnya. Yang mana guys, chat yang beredar itu diduga itu adalah chat dari seorang YouTuber yang memang sebelumnya ngebahas mengenai Cat Yap alias konspirasi Cat Yap. Dan dia menghubungi Cat Yap lewat Facebook Messenger. Dan di chat itu Cat Yap itu bilang kalau itu memang bener-bener dirinya. Terus si YouTuber ini nanya kan, dia pengen tahu nih keadaan Cat Yap sebenarnya, apakah baik-baik aja ataukah sesuai dengan konspirasi yang beredar di luar sana. Dan si Cat Yap ini bilang kalau dia itu baik-baik aja, dia nggak kenapa-napa, asumsi-asumsi di luar sana itu salah. Terus karena si YouTuber ini kurang yakin gitu kan kalau itu bener-bener Cat Yap yang ngebalas dia make sure lagi nih, ini Cat Yap apa enggak. Terus si Cat Yap ini juga balas, iya ini beneran aku.
Dan si Ketiap ini rupanya sempat kesal juga nih dari chat itu. Dia bilang kenapa sampai bikin video tentang dia. Dia sendiri itu nggak suka drama, karena kan konspirasi ini jadi kayak drama YouTube si Ketiap kan, dan dia tuh nggak suka. Sampai-sampai dia minta si YouTuber itu bener-bener untuk berhenti ngebahas atau membuat video tentang Ketiap. Nah terus si YouTuber ini bilang, oke aku bakal berhenti, tapi boleh nggak satu kali lagi aku ngupload video mengenai chat kita yang memang mengklarifikasi bahwa Ketiap itu baik-baik aja. Nah si Ketiap ini membolehkan nih si YouTuber itu membuat satu lagi video yang terkait dengan klarifikasi dan emang kalau Ketiap itu baik-baik aja. Dan rupanya setelah pembicaraan itu berakhir, si YouTuber tadi diblok oleh Ketiap di Facebook ya. Ya menurut aku sih wajar aja sih dia kayak gitu, mungkin dia merasa keganggu gitu kan. Kalau memang dia merasa konspirasi di luar sana tuh bener-bener kayak berlebihan bagi dia, itu pasti mengganggu kesehatan mentalnya dia juga sih. Dan masih seputar klarifikasi Ketiap sendiri, sebenarnya dia juga pernah bilang di kolom komunitas channel dia, yang mana dia bilang physical sign yang disebut-sebut sebagai tanda kekerasan dari pihak lain itu tuh karena problem health dia. Kalau yang di bibir itu adalah herpes labialis, dan kalau yang di bagian tangan itu karena sinar matahari yang bisa menyebabkan age spot. Ya taruhlah kita percaya gitu apa yang dia tulis, ya kita percaya bahwa Ketiap itu benar-benar baik-baik aja. Netizen aja yang overanalyze everything, kayak so obsessed dengan konspirasi Ketiap. Asumsi selanjutnya kalau Ketiap ini baik-baik aja, tapi di teori konspirasi bilang kalau tubuhnya ini semakin hari kayak semakin kurus gitu kan, sedangkan dia makannya banyak. Logikanya dia harusnya memiliki tubuh yang lebih gemuk, tapi kok malah lebih kurus. Nah kalau di teori konspirasi ada yang sampai bilang kayak gini nih, kalau si Ketiap ini nggak dikasih makan, cuman karena bikin konten video itu akhirnya dia disuguhkan makan, sampai-sampai Ketiap itu kayak makan yang saking banyaknya, saking tergesa-gesanya karena dia sebelumnya nggak makan berhari-hari. Nah sebenarnya kalau kita pikirin dari segi medis, dan aku juga ngelihat dari komentar-komentar netizen di luar sana, Ketiap ini bisa aja nih, kemungkinan ya belum ada diagnosa. Seperti yang aku bilang, kasus ini tuh belum ada klarifikasi bener-bener, tapi salah satu kemungkinannya Ketiap ini mengidap bulimia. Bahasa medisnya itu bulimia nervosa, salah satu gangguan makan pada seseorang yang menyebabkan dia itu makan banyak sekali, makan berlebihan. Tapi setelah makan berlebihan itu diikuti dengan metode mengeluarkan makanannya dengan sengaja, entah dengan memuntahkannya kembali, memuntahkan isi perut, atau bahkan dengan olahraga yang sangat berat guys. Karena tujuannya dia itu nggak pengen berat badannya semakin naik, tapi makannya berlebihan. Nah ini nih makanya nggak normal gitu. Sebenarnya kasus kayak gini tuh banyak terjadi pada perempuan. Biasa perempuan kan pengen badannya kurus, tapi juga nafsu makannya tinggi, sehingga dia kalau makan tuh berlebihan. Tapi setelah itu pikirannya obses pengen badan yang kurus. Nah bisa aja nih Ketiap yang kita lihat di video-video dia banyak sekali makannya, tapi tubuhnya semakin kurus, who knows dia mengidap bulimia. Lalu terkait dugaan Ketiap ini mengidap bulimia nervosa, itu bisa dilihat dari video terakhirnya yang mana giginya itu sampai patah. Yang mana guys, ternyata bagi para penderita bulimia itu bisa banget mengalami erosi. Hal ini dikarenakan muntah yang berulang kali pada penderita bulimia bisa menyebabkan gigi sering terpapar asam lambung. Asam-asam inilah yang kemudian merusak lapisan enamel yang menutupi dan melindungi gigi. Bahkan selain itu juga ada studi yang menemukan 46% pengidap bulimia nervosa memiliki gigi yang telah berubah penampilannya dan juga mengalami erosi.
Ya, kalau kita pikir-pikir lagi mungkin banget ya Catyap ini memuntahkan makanannya selama filming video, karena yang dia makan itu banyak banget. Dan bisa aja ketika dia sudah merasa full, dia stop filmingnya, lalu dia muntahkan, baru dia lanjut lagi. Karena kalau kamu mau memperhatikan video Catyap, itu ada beberapa part yang dipotong-potong gitu loh. Selain itu juga untuk menghabiskan makanan sebanyak itu dalam waktu 20-30 menit rata-rata durasi video Catyap, itu tentu tidak bisa guys. Oh ya, bahkan di salah satu video Catyap itu ditemukan sikat gigi di dekat dia, yang mana sikat gigi ini biasanya membantu seseorang untuk memuntahkan makanan. Dan di sisi lain juga Catyap kan dia nggak sesering itu ya upload video mukbang dia. Dia nguploadnya sebulan paling 1-2 kali video, dan yang terakhir-terakhir itu kan cuma beberapa bulan sekali gitu kan. Beda halnya kalau dia vlogger yang upload videonya secara reguler dalam 1 minggu, anggaplah 1-2 video, dan dia makan sebanyak itu. Ya mungkin aja badannya semakin gemuk gitu kan. Ini kan frekuensi dia upload aja udah jarang, jadi wajar aja kalau dia semakin kurus atau berat badannya tidak bertambah. Nah, teori selanjutnya yang mengatakan Catyap ini sebenarnya baik-baik aja ya, dia tuh nggak diculik dan sebagainya, tapi mungkin aja dia sengaja menarik diri dari YouTube dia atau dari jagat maya karena dia merasa tidak begitu nyaman. Karena sebagai kreator pasti kan ada perasaan tertekan gitu dari karya-karya dia. Kalau ini bisa kita lihat di video pertama dia yang diupload pada 24 April 2018 yang sekarang sudah mendapatkan 1,725 juta tayangan. Ternyata di sana komentarnya dia nonaktifkan. Nah, aku sempat bertanya-tanya nih kenapa dia menonaktifkan komentarnya. Tapi setelah membuka video selanjutnya, nah di sana tuh baru kayak ada semacam penjelasan kenapa dia menonaktifkan komentar di video pertama dia. Jadi di video kedua itu dia ngasih warning gitu di awal video kalau videonya itu mungkin tidak estetik gitu kan, mungkin agak mengganggu. Nah, kemungkinan besar di awal-awal dia bikin video, dia itu mendapatkan komentar-komentar yang bisa dibilang menjatuhkan, menyerang dia atau mengkritik dia. Karena sebagai kreator mendapatkan komentar seperti itu pasti menyerang ke mental sih, kayak merasa kok orang banyak yang gak suka gitu kan, kok ini melelahkan. Sesuka-sukanya kita membuat konten, tapi kalau mendapatkan komentar-komentar yang negatif, itu pasti sedikit banyak juga berpengaruh sih kepada semangat untuk berkonten. Nah, bisa jadi Catyap itu merasakan jenuh gitu bikin konten. Nah, karena tidak semua orang suka dengan konten mukbang, gak semua orang ya. Salah satunya kayak aku tuh gak suka dengan itu aja gitu supaya nonton, nggak suka kan. Tapi tidak semua netizen yang tidak menyukai sebuah video mampu diam. Sebagian dari netizen yang memang nggak suka sama videonya malah mengkomen dan menjatuhkan gitu kan. Kalau aku pribadi kalau memang nggak suka sama video seseorang, ya udah nggak usah dikomen, ya udah nggak diapa-apain gitu kan. Tapi ada sebagian netizen yang justru akan menyerang, mengomen dan segala macam atau bahkan menjatuhkan. Nah, bisa jadi hal ini nih terjadi kepada Catyap. Makanya di awal-awal video dia tuh komentarnya pada dinonaktifkan sama dia. So, tidak menutup kemungkinan Catyap ini juga mendapatkan bullying oleh para penontonnya, dan itu mengganggu kesehatan mental dia, dan dia merasa butuh rehat aja gitu. Di dunia nyata dia butuh untuk istirahat, mungkin mau fokus ke kehidupan dia, mau fokus dengan orang di sekitar dia, sahabat dia, keluarga dia, dan dia mau stop dulu bikin konten sampai akhirnya nanti siap untuk berkonten kembali. Kalau dari kacamata sesama kreator, perasaan-perasaan kayak gitu tuh wajar banget. Aku sendiri pun pernah merasa kayak gitu, pengen rehat dulu sementara. Dan di masa seperti itu, netizen kan nggak tahu ya di balik kamera seperti apa. Akhirnya muncullah teori-teori konspirasi. Ya, kita sih nggak tahu ya apa yang sebenarnya dihadapi Catyap. Bisa aja dia sekarang lagi berhadapan dengan mentalnya sendiri dan dia berusaha untuk pulih. We don't know, apalagi sekarang dia benar-benar sangat booming dengan segala teori konspirasi. Entah itu memperparah keadaan kesehatan mental dia atau tidak, we don't know. Tapi itu salah satu teori yang mengatakan Catyap
mungkin baik-baik aja. Mungkin dia pengen rehat aja, ya dia aja gitu pengen rehat sejenak. Tapi 8 bulan cukup lama juga sih. Atau bahkan bisa aja dia memutuskan untuk berhenti menjadi YouTuber dan dia mendapatkan pekerjaan lain di dunia nyata yang membuat dia tidak punya waktu lagi untuk menjadi seorang YouTuber, bermain di sosial media. Bisa aja kan orang-orang yang benar-benar sibuk di dunia nyata tuh kayak nggak ada waktu aja buat bikin konten-konten kayak gini. Terlebih lagi Catyap ini kan anonim gitu, kita nggak tahu wajahnya seperti apa, dia siapa, dia dari mana, dan bagaimana kepribadian dia, dan bagaimana personal life dia. Bahkan dia juga di sosial media tuh nggak benar-benar muncul. Biasanya kan para kreator itu punya beberapa account di berbagai media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, dan emang tampil gitu loh, ini loh personal life-nya. Dan di Catyap ini kan nggak ada. Who knows guys, who knows, ya kan, nggak tahu, kita siapa tahu gitu kan. Ternyata Catyap ini masih berkonten sampai sekarang, akan tetapi di channel yang berbeda, ya kan, di channel yang berbeda dengan konsep yang berbeda, entah menutup identitasnya atau justru membuka identitasnya. Ya karena kita bener-bener nggak tahu siapa sih sebenarnya Catyap ini. So itu tadi beberapa teori skeptis yang mengenai misteri Catyap ini adalah YouTuber yang disandra, diculik, mendapatkan kekerasan, dipaksa membuat konten, bahkan diisukan meninggal. Teori-teori tadi justru kebalikannya, ada banyak pihak yang merasa bahwa Catyap itu sampai sekarang baik-baik aja. Kita benar-benar nggak tahu, semua itu belum ada jawaban pastinya. Entah kamu pihak yang mendukung teori konspirasi si Catyap ini benar-benar dalam keadaan berbahaya dan butuh bantuan kita, atau Catyap sebenarnya baik-baik aja dengan segala macam alasannya, terserah kalian. Nah, kalian kira-kira tim yang mana nih? Kalau misalnya kamu juga punya tambahan atau update terbaru mengenai Catyap, dan boleh banget kamu tulis di kolom komentar biar kita sama-sama tahu. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Aku Gusti Gina, bye!